'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Belajar elixir yuk, Faris yuk. Oh, Belajar elixir yuk. elixir belum pernah. Belum pernah, ntar ya. Ntar dulu. Kecil kasih ya, tunggu. Soalnya dia dipakainya di atas Erlang, Faris, dan fungsional. Faris ngajarin kecikan fungsional tuh, ini bakalan susah nggak sih nih ya? Pernahnya cuma Haskell aja. Ini chatnya Faris, chatnya, linknya. Kecika lagi belajar ini. Soalnya dia teh bisa bikin apa lightweight threads gitu. Itu apa? Cuman yang Kak Cika belum ngerti itu secara prinsip functional programming itu gimana sih? A coding style that helps developer write code that is short, concise, and maintainable. Jadi kayaknya sih lucu sih. Dia tuh di atasnya Erlang dan dia scalable, lucu kayaknya Faris. Bisa bikin apa ya? Emang nggak ini aja Haskell aja. Hah? Ya kayak Go gitu nggak sih? Dia pakai Erlang Virtual Machine distributed. Terus gini, dia bisa di-crashin gitu. Jadi kalau misalnya dia emang nge-crash, nanti thread yang lain yang take over gitu. Si Elixir nih. Jangan Kak Cika belum dapat gitu. Apanya sih? Saya pakai elixir ini buat apa? Nggak tahu. Sekarang orang mulai moving ke situ. Kayak misalnya apa ya? Bikin sistem yang scalable lah. Mungkin blockchain juga bisa ya pakai ini. Transaksi gitu loh. Misalnya apa? Misalnya sekolah online gitu kan. Misalnya apa sih? Kalau di kampus tuh kan suka ada apa sih Faris? Apa sih istilahnya? Learning management systemnya kan, LMS kan. Nah itu kan kalau setiap kali ada ujian gitu atau ada kuliah bareng itu suka ngedrop gitu karena si code-nya emang nggak scalable gitu. Kalau ini kayaknya dia gimana ya? Buat yang paralel, high computation yang gitu rame gitu kayaknya kuat nih si Elixir ini. Cuman mungkinnya kita kalau kalau kita di skala kecil kali gak kerasa kali ya. Tapi kalau untuk sistem yang gede kali, nah ini datang nih Sisa. Ayo. Dan kita tanya dia mau belajar apa. Coba. Nah katanya mau kelas. Mau belajar apa katanya? Jadi nggak mau exhibition sama Faris? Halo Bandung. Ayo, halo. Hari ini belajar apa? Share screen dulu ya. Kemarin aku udah WA Faris, kita belajar tentang definition sama kelas Kak. Ayo. Yang share screen apa Kak? Faris apa? Ayo kali. Sabar. Aku agak bingung aja ya. Bedanya kelas sama bedanya definition itu apa? Faisal lagi loading. Aku bikin file baru dulu ya. Sebentar. Oke. Share screen ya Kak? Oke. Share screen. Kemon, gimana? Coba apa? Gimana? Ya. Gimana? Nih. Jadi, aku bingung bedanya dev dan class. Kalau aku beda. Kalau dev itu untuk buat fungsi tau nggak fungsi? So for a function gitu? Kan kalau misalnya kalau di matematika,
kan ada fungsi kan kayak gini. Hmm. Misalnya 2x plus 1 gitu kan. Hmm. Nah, coba buat fungsi ini gimana? Di Python. Kan kalau Oh, matematika kan gitu kan. ah, Misalnya namanya f aja. Gitu. hmm. Ini gimana? Kalau mau bikin fungsi itu gimana? Berarti F kita kategori jadi 2x plus 1 gitu. Heeh. Ini aku kasih contoh aja. Iya, ya. Nih kalau gini kan, ini kalau di matematika kan gini ya. Hmm. Nah kalau di Python itu berarti harus ada def-nya dulu buat nandain kalau ini teh fungsi. Nah baru namanya, terus ininya parameternya. Nah terus di return-nya ini 2 kali x plus tuh. Nah ini sama. Return buat apa itu, Faris? Ya return itu buat yang di keluarin sama fungsinya, hasil dari fungsinya. Berarti ntar fungsinya hasil dari fungsinya itu di return ke fx-nya gitu. Nah, Oh. Bedanya sama kelas kalau gitu apa? kalau kelas itu kan kelas itu kayak objek gitu. Hmm. Jadi dia di kelas itu ada fungsi-fungsi juga. Fungsi-fungsi Nah, dalam arti apa tuh? misalnya apa kan tadi kemarin tuh contohnya apa? Yang kemarin mana? Bentar. Oke, Nih. aku lihat WhatsApp dulu deh. Hmm, Faris. Yang class person terus define. Nah, ini nih. Dan Init nih aku juga bingung nih. ini kan, Nah, class person. nah si orang ini kan orang ya. Nah si orang itu punya apa? Kalau Kalau apa? di kelas itu ada kan ini kelas ya. Hmm. Kalau di kelas itu ada atribut sama metode. Oh. Kalau atribut itu kayak misalnya kayak nama kayak gitu ya. Hmm. Nah yang init itu buat awalnya. Ini kalau Maksudnya? di pas kita bikin orangnya gitu. Jadi Nih kalau misalnya orang teh butuhnya apa aja misalnya gitu. Nama ini. hmm. Nah berarti kita set nama si orangnya di self.name sama name. Berarti kayak itu we're giving the class identity gitu. Jadi init itu dipanggil pas pertama kali. Pas bikin orang misalnya. Pas kelasnya jalan gitu. Nggak pas awal bikin misalnya train. Ini orang dengan ini ya. Nah pas kita manggil ini dia bakal manggil init. Nah terus Jadi bakal panggil ini duluan gitu. nah terus kelas itu bisa punya method juga. Jadi kelas itu bisa isinya fungsi. Kelas itu isinya function. Misalnya apa? Kalau person bisa apa? Misalnya define person terus misalnya kalau misalnya kita kasih sifat gitu kayak he's 3 foot tall gitu bisa gak sih? Nah kalau itu masuknya ke atribut. Hmm. Nah kalau yang ini tuh yang bisa dilakuin. Ini kalau mau ini tuh. Nah kan ini di sini ada name sama height kan. Nah berarti pas di sini juga harus ada ini. Siapa namanya? Ya siapa gitu bebas aja lah John gitu. Nah, berarti tingginya misalnya 100. Nah terus kalau method itu yang dilakuin misalnya apa? Running gitu. Ini run. Nah kan run. Nah itu.
Nah, berarti misalnya kalau run ngeprint aja. Running gitu. Print ini namanya si self. Mhm. Nah, gitu. Nah, berarti untuk kalau manggil run-nya berarti si orangnya dot run. Nah, coba kalau dijalanin bakal gimana? Coba. Ini mau tak jalan nih bentar. Nah, Is running gitu. nah jadi kan si init itu dipanggil pas pertama pas di sini. Ini kan kita bikin orang ya. Hmm. Nah, pas bikin orang ini dia masuk ke init tuh. Oh, Ini pas ini. berarti orangnya masuk ke panggilan pertama itu gitu. Ya, jadi pas kita bikin orang itu dia masuk ke init. Jadi init itu dipanggilnya pas kita bikin pas pertama. Oh, tapi kok yang height-nya nggak? Oh ya, kagak Belum ada. kan, belum. Kok nggak ada print command-nya tapi ya Faris? Buat Yes, nggak perlu sih. Tapi kalau mau boleh aja. bentar. Wah, bingung gitu. Nah, sekarang kan berarti Mhm. pas sudah dijalanin, sekarang si orang itu isinya apa aja? Nah, sekarang si orang punya Height sama punya name gitu. nah, Hmm. itu apa? Berarti Hmm. init itu bisa dibilang kayak in the person gitu. The variables inside of the person gitu. Ya, ya. Jadi misalnya kalau punya dua orang, nah ini beda. Jadi ke orang sama orang satu itu dia beda ininya gitu. Dari gitu. Aku masih agak bingung yang self Nah, dot. Oh iya. Ya. si orang ini beda gitu. Hmm. Jadi kalau gini berarti ada dua orang. Jadi orang Tapi ini namanya John. Oke, Tapi satu lagi apa? namanya Mary. Hmm. Tapi itu aku bingung kenapa self dot name equals name sama self dot height equals height. Itu aku agak bingung gara-gara kenapa tuh. Name itu ini yang dimasukin ke sini, Mhm. masuknya ke sini kan. Nih. Heeh. Tapi kenapa self dot name? Self.name itu yang ini si atribut dari kelasnya. Kalau self itu nanti bisa diakses dari luar. Misalnya kalau aku bikin itu lagi, hanya full name ya. Ini kan nggak ada selfnya ya. Mhm. Nah, kalau nggak ada selfnya itu nggak bisa diakses dari luar. Misalnya Definisi diakses dari name, luar gimana tuh maksudnya? itu misalnya name plus nama belakang. Ini kan misalnya kita kan kalau gini bisa di print Hmm? orang name. Hmm. Coba. Nah, John kan. Heeh. Nah, tapi pas kalau full name nggak bisa bakal. Nah, karena to object has no attribute full name. Jadi yang ada self itu atribut. Kalau bukan, So an attribute is something that the variable owns gitu ya. nah yang ada di kelasnya. Tapi gini. Ini kan kita ngapain kan kayak oh berarti init itu berarti self ini sebetulnya person. Terus Nah, name name ini itu yang kita masukin tadi. height juga ya. Nah, Berarti kalau kayak gini personnya itu self gitu. iya bisa bilang. Bisa dibilang gitu. Dan dia ini self.name ini harus namanya harus self.name atau bisa self. Apa gitu. Self. Bisa. Cuman ini kan kita mau ininya nama kan. Bisa aja tambahin yang lain. Oh, so desu ka. Berarti bisa self.nama equals name gitu. Iya bisa juga bisa. Tapi berarti nanti di sininya harus kalau mau manggilnya ini nama gitu. Boleh aja.
Oh, Cuma so nama aja sih sebenarnya nama aja. oh, jadi ini formatnya ya, Faris. Self itu formatnya dari person gitu. Nah, Orang dot full name. Oh. Terus ini kita set orang sebagai person gitu, dan person itu buat nge-contribute di sini ya gitu. ya. Jadi si orang ini kan Oh. kalau ini Hmm? kalau A gini kan hanya A 10 ini kan integer ya berarti Integer. tipenya. Hmm. Nah, kalau si orang berarti tipenya apa? String. Bukan, tipenya person ini. Kalau kita print type dari A. Ini kan keluarnya integer ya. Kan integer. Hmm. Nah, berarti kalau tipe dari orang apa? Tipe dari Hmm. orang apa? Karena ada bukan integer kan? Karena ada angka sama ada. Nah, berarti apa? Bukan Kan ini integer. kelas ya, kelas. Ya. Nah, kelas itu termasuk tipe juga. Oh, atribut ya maksud. Nah, jadi Bukan. si orang ini tipenya person. Jadi orang itu kita merge sama, jadi orang kita bikin sama dengan person gitu. Sedangkan yang aku jawab tadi itu person itu berarti itu person gitu, bukan orang, tapi person yang aku jawab itu yang variabel, yang string sama integer Ya, gitu. person itu tipe datanya. Oh. Oh, jadi kita bisa bikin variabel sebagai tipe data melewati class. Ya, jadi kelas itu kayak misalnya kita Hmm? mau bikin tipe data yang lebih kompleks gitu. Heeh. Kan kalau integer cuma angka aja gitu kan. Heeh. Nah, gitu. Mau bikin yang lebih kompleks lagi bisa. Misalnya apa ya? Mau bikin apa? Ya kayak person gitu bisa misalnya mau nyimpen database orang berarti bikin kelas person dulu gitu. Kalau gitu, why are there multiple classes for Mana? one? Yang multiple mana? Enggak, kayak waktu itu aku lihat, apakah class cuma cukup satu atau bisa ada lebih dari satu kelas di dalam satu program? Bisa ada lebih dari satu. So, bentar. So, everything in this class is Nah, attributed to this variable. ini enggak, ini kelas. Oh, sorry. Ini isinya. Ya, enggak, maksudku every definition of this Ya. attributes to this class. Ya. So, self.name. Nah, ini atributnya ada dua berarti. Ada name sama height. Yang depannya ada self. What are the things with 2 underscores? Nah, yang ini teh ada fungsi. Kemarin bisa dibuka nggak docs-nya? Oh, docs. Oke. Hold. Sebentar ya. Yang aku kirim ke kamu itu kan? Nah, Bentar, dia aku nge-like nggak bisa. docs yang kamu kirim kemarin atau Nah, yang ya. cheat sheet? Yang dikirim. Oh, ya, benar ya. Bisa dibuka nggak? Coba. Oke, aku stop share dulu ya. Ya, ini kayaknya butuh pakai VPN. Sebentar ya. Aku pakai. Lagi ini. Kak Jacob bisa buka nggak? Kak, Ini udah kebuka kok. Aku pakai VPN. Benar. hmm. Oh. Nih. Nah coba yang di language reference. Nah jadi kelas kelas 9. Atau searching. Oh tunggu ini, coba search aja ini.
Ini. Nah ini. Nah, Nah ini special method. special method names. Nah init itu kan tadi ya dipanggil buat pas pertama. Nah ada yang lain juga. Nah, jadi init yang ada underscore itu yang udah dari Python-nya gitu, yang kita bisa override sendiri. Oh, jadi itu tapi itu khusus Udah cuman bisa. reserve gitu Berarti namanya. cuman dia bisa dipakai buat ini ya, dev doang ya. Nah, ya ada yang lain juga nih, ada del. Kalau del pas kita del. Call when the instance about to be destroyed. String Lah, string itu buat apa? pas kita mau ngubah jadi string, pas di print. Jadi di printnya kayak gimana? Nah terus ini kita bisa buat pas ini buat apa? So, Jadi kecil. so in the terms of like class kayak gitu, self is very important ya. Karena itu menunjukkan bahwa Self. itu diri gua gitu yang akan lu ubah-ubah gitu. Gitu gak sih? Hah. Self itu kayak self itu sebenarnya bisa diganti sih nama aja itu. Tapi itu kayak dot self itu buat apa dong kalau gitu? Ya self itu berarti merujuk ke kelasnya. Oh. Coba jangan. Nah, terus. Nah, ini. Oh. Berarti emang ada banyak ya. Terus it's variety gitu ya. Hmm. Jadi self itu nge-refer ke kelasnya sendiri. Oh. Misal. Hmm. Itu nge-refer ke instance-nya. Class objects are kind of. Berarti dia nge-refer ke kelasnya ya, Iya. Faris? Oh. Hmm. Oke. Nah, kalau gitu kita coba deh, bentar. Sebentar. Inheritance constructors. Nah, yang init itu constructor. Oh, ini tuh constructor toh. Oh. Inheritance apa, Faris? Nah, balik lagi deh. Coba di switch. Ini change. Share. Coba ya. It's in the YouTube video. Hold on. Let me just biar kita nggak repot. Bentar. Pelan-pelan. Gak inget namanya. So, like, it was like 319, I think. Yeah, I was like here gitu. It's bald man.
Coba dibalik lagi ke itu, ke Python. Oh, dibalikin ke oh bentar. Like aku masih agak bingung bedanya inheritance sama bedanya nih kayak ada class dog terus ada class cat gitu. Inheritance sama apa? Bedanya inheritance sama constructor gitu loh. Constructor mah yang tadi init. Iya, init kan. Tapi kan itu kan buat ngasih value kan. Apa bedanya sama inheritance gitu loh? Inheritance kayaknya juga buat ngasih value. Oh, bentar. Balik lagi ke itu. Hold on ya. Take a while, hold on. Nih. Berarti ini aku bikin file baru lagi atau aku di bawah sini aja lah. Udah kelihatan share screen-nya? Nah, kalau inheritance itu, ini kita punya class person ya. Nah, dari person ini, jadi inheritance itu kayak anak gitu. Oh, in what way? Misalnya, jadi yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, sih ini kan person itu dasarnya, ya, namanya. Hah? Sebentar ya. Bentar. Terus gimana? Sorry. Sorry Faris, kenapa? Kan, ini nama aja. Nah kan kalau person ini gini ya. Sebenarnya kalau dan ini print nah gitu. Nah kita bisa bikin kelas lagi yang inherit ke person. Kelas namanya apa ini? Ini teacher. Nah teacher ini inherit ke person. Nah berarti kan ini kan initnya cuma nama aja, cuma nama aja. Okay. So now we're specifying. Oh. Karena ini udah person. Kalau kita isi kosong juga, dia udah punya semua yang di dalam person. So that's when you want to put a class into another class. Ya jadi kayak ini ya. Oh. So bentar. Can I take the wheel for a minute? Yeah. So in logic I can just do like a class, misalnya kayak class policeman person gitu juga ya. And make the policeman and ya jelas-jelas beda pekerjaan ya. Maksudnya gak usah ditanya ya itu. Ya. Nah, misalnya kalau gini kan belum ada apa-apa ya. Masih kosong kan. Misalnya teacher work. Nah kan ini masih kosong kan, belum ada apa-apa. Tapi karena dia inherit ke person, berarti semua yang ada dalam person ini masuk juga ke teacher. Oh, sudah kok. Jadi teacher ini punya work, punya run, punya name juga. Oh iya. Nah cuman ini kan kalau ini kan beda ya. Nah kita bisa override si fungsinya. Ini worknya. Nah kan ini lebih umum kan. Nah kita bisa berarti ini teaching. Nah yang ini misalnya nah gitu. Nah berarti password itu dia manggilnya ke yang ini.
tapi Oh. sisanya sama gitu. Oh, tapi itu teacher.work yang dipanggil ya. Nah, Oh, jadi so this. inheritance itu si teacher ini punya semua yang di sini kecuali yang diganti atau yang ditambahin. So instead of making different like class person 1, class person 2 for different gimana ya? Different cita-cita, itu jadinya bisa dibikin satu kayak gitu ya. Ya, jadi Oh. bisa bikin yang bentuk umumnya dulu, baru nanti Baru bentuk lebih si spesifiknya anak ya. kelasnya itu yang lebih spesifik. Oh. Nah, terus si anak kelas ini bisa jadinya punya semua yang ada dalam orang tuanya gitu. Oh. Oh, ya 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 ya. Hold on, bentar ya. Kalau modul apa nih? Aku belum sampai sini. Enggak apa-apa lah. Kalau modul apa, Faris? Sepengetahuan kamu aja deh. Kalau modul ini kan itu buat misalnya kita bikin fungsi penting. Ya, Apa? taruh di bawahnya aja. Kita bikin Fungsi. file baru. Nah, misalnya mau bikin apa? Ini aja. Arithmetic. Gimana sih? Bener kan? Nah, misalnya kita bikin, ini kan filenya arithmetic.data ya. Misalnya kita coba bikin fungsi 4 aja. Jumlahan sampai pengurangan, perkalian sama pembagian. Bikin 4 fungsi itu. Bikin Coba. apa, sorry? Penjumlahan, pengurangan, kayak gitu. Bikin fungsi. Coba. Pakai tadi apa? Bikin fungsi pakai apa? Oh, hold on. Let me think for a minute. Bikin function ya. So Nah. we're gonna define a variable. Namanya ini bukan f namanya. Namanya apa? Add. Oh, so we're gonna make a person? Nggak add. Penjumlahan. Oh, Nggak, ini. bikin 4 aja penjumlahan. Ya. Nah, tapi kan nggak boleh, namanya harus huruf. Oh, bentar. Aku lihat yang sebelumnya sebagai reference ya. Kita bikin 4 fungsi aja. Oh, so this ka. Oh, bikin 4 fungsi. Oh, bikin 4 fungsi aritmatika gitu. Nah, coba. Add gitu. Add. Nah. Oh, ya, oke, gini kan. Nah, apa berarti? Plus itu butuh apa? Masuknya apa? Return apa? Plus sama dengan plus gitu. Ini gitu. Ini kalau ada misalnya. Oh, Kan 2. plus butuh berapa inputnya? 1 gitu. Nggak, kalau mau ngejumlahin harus butuh berapa angka? Lebih dari 1. Nggak. Kalau penjumlahan ada berapa angka awalnya? Penjumlahan ada Kan berapa sesuatu angka? kan? Ya. Berarti ada berapa tuh? Sesuatu. 2. Ya, berarti apa aja? Kasih aja nama A sama B. Oh. Nah, berarti A sama B-nya apa? Ditambahin gitu kan. Oh, iya. Nah, coba bikin yang lain. Oh, berarti kalau gitu def minus variabel sama kan? Ya, bebas. Ini nama aja kan. Oh, so this ka. Apa ya? Times ya? Ya nggak sih namanya? Oh. Nah, dari sini kan udah. Ya. Huh. Nah, dari sini kita bisa import. Kita import No file yang way. tadi. Hah? Coba. Tadi file apa? Nanti import. Import arithmetic gitu. Nah. Oh, yo, that's sick. Nah, berarti kan tadi misalnya kita mau manggil add yang tadi ya. Berarti kita Berarti add-nya 5. Oh.
Nanti kan ini add itu kan di dalam aritmetik ya. Hah. Add emang di dalam aritmatik? Kan ini tadi plus kan tadi. Oh. Kita kalau mau ngakses ini kita mau ngakses ini kan. Ah. Nah, berarti ini kan ada di dalam aritmetik kan fungsi plus ini kan. Hah? Nah, berarti kita harus dari aritmetik dot plus. Nah, Oh, coba yo, di that's print coba. cool. Jangan coba. Nah, hasilnya 15 kan. Wait. I have another question. So, if I had another definition that was also an M plus in this file, so let's say this is def plus gitu. No, this is just an example, def plus. Nah, kalau ini kan di dalam persen. Coba di luar dulu. Oh, Ini so kan kalau di dalam persen coba di luar aja di luar. Nah, coba. Nah, sebentar. sini. Ya, itu. Okay. Sebelumnya. I'm letting go. Paling atas tuh, habis F coba. Coba itu ganti nama aja F-nya. F ganti nama jadi apa? Plus gitu. Nah, tadi apa pertanyaannya? Nah, kalau ada fungsinya sama gimana? Kalau misalnya ini plus, terus ini juga plus, itu bakal tabrakan nggak? Nggak ya? Enggak, Karena kan ada ini ada aritmetiknya. Oh, so desu ka. Oke. Oh, gitu toh. Tapi kok ini yang dari aku lihat program yang jalan cuman ya, kan karena nggak di print yang apa? ini nggak dipanggil ya. Iya, yang ini kagak gitu panggil. Oh, oke. Oke. Paham. Wait, there's still more I want to ask about. Packages. Ya itu packages itu berarti kumpulan dari itu aja. Ini filenya kan. Oh, wait, before you continue that, maaf, aku izin ke toilet bentar. Sabar. In like 3 minutes. Halo. Duh. Maaf. Halo. Farisnya mana, Kak? Ada. Ngidang dia. Oke, packages. Ya itu kemudian udah punya kumpulan yang kayak gini. Kumpulan modul itu bisa jadi bundle jadi satu package terus diupload ke PyPy. Ke PY lain gitu. Enggak, ke PyPy. What the hell is a PyPy? Ya PyPy itu kumpulan package gitu. Nah, jadi package itu kan kalau udah di bundle gitu. Nanti bisa dipakai sama orang lain. Kayak yang kemarin kan pakai ini kan, yang kemarin tuh. Yang kayak NumPy gitu.
Ini kan Heeh. Python. Nah itu kan itu termasuk package juga. Jadi kita Ini bisa. ada package ya. Hmm. Ini kalau udah punya ini mau bikin package apa gitu. Jadi Jadi kayak kita misalnya, upload nanti orang lain bisa pakai gitu. I don't know. I was thinking of like making a GitHub thing, but I don't know what for. Uh, ini bisa tak hubungin bentar-bentar. Hmm. Aku bisa bikin kode buat ini sih kayaknya nggak sih? Apa? Kayak semisal adjust microphone audio gitu, adjust microphone volume. Jadi Nah, berarti kayak kan harus import package dulu buat akses itunya. enggak, aku yang bikin maksudnya. Ya maksudnya kan kalau Python doang nggak bisa ngakses kayak gitu-gitu kan. Oh, so I have to import a package. Iya. So wait. Hold on. So a package is basically okay, then how do people like create custom commands? Custom command. Kayak misalnya import math gitu. Itu math udah built-in dari Python ya udah ada. Plotly? Kalau Plotly nggak ada. Kamu nih kan ini merahan tuh kan. Coba. Oh, jadi Itu aku harus dia install. Jadi aku harus Ya, jadi install harus Plotly install. dulu. Nggak ada kan merah. Nah kalau mau ini. Nah install. Yang install dulu. Belum diinstal kan Plotly. Ini kalau mau dipakai install dulu. Kalau Math itu udah built-in dari Python-nya udah ada. So kalau misal aku mau bikin project buat ngutak-ngutik komputer orang, maksudnya kayak gimana ya? Wait, can we make a Python Wi-Fi password? No, that's too much. To discover Wi-Fi Ini passwords. kalau kayak package itu kayak kumpulan fungsi penting aja. Tapi kita bisa ngambis gak gitu pakai import ini Faris? Bisa apa? Ngambis. Jadi kayak Gimana? kita bikin software gitu loh. Nah, Kayak software yang it runs on the command prompt of the computer. bisa. So remember the project yang Kak Cika ngomong gitu. Apa? Jadinya mau bikin apa? I have an idea. Oke, bikin. Gimana? What's the idea? Bentar. It's simple sih tapi Kak. Iya, simple is good sih. Kalau useful. So Apa? tapi programnya udah ada nggak apa? Tapi bikinan kita sendiri gitu nggak apa Kak? Nggak apa-apa. Jadi so bentar. Aku share screen aja ya. Aku curiganya nggak simple sih, Tayo ngomong simple. Soalnya kata Faris. No. When have I ever been over my head? Never. Kayak misalnya memprediksi apalah berdasarkan suara. Ya nggak tahu. Oh, buset Kak. So I have this program, right? So I just press Windows R, startup. So it's called Neo Mic Volume. So basically what it does is that it adjusts my mic gain. Jadi kayak when you open up apa sih? Aku lupa ya. Audio. No. It's the control panel, I think. Terus ke hardware and sound. Ini nih. Misalnya output mikrofonku misalnya 50 gitu. Aku maunya 50. Now, there are some like games and other programs that like auto edit ini jadi bisa kayak ke 100 gitu. Tapi aku mau bikin program yang kayak pas 50 gitu. Kayak dia selalu akan di 50 gitu. Kalau itu terlalu susah gak ya? Atau Gila, terlalu Faris itu masuk DLL nggak sih? Nggak, tadi kan udah ada itu. Apa? Ini tinggal panggil Udah ada API-nya. Ya, tadi ini kan tuh, pakai ini kan, NIRCMD itu kan. Oh. Pakai ini kan, ini nih. Yang berarti tinggal panggil ini aja dari Python. Oke, jadi panggil dari Python. Python-nya berarti tuh mesti kita run kan? Nggak bisa running. Nggak bisa auto run gitu kan Faris, kalau ke Python nggak mungkin lah. Auto run.
Nggak Atau bisa ya? Nggak bisa kayak di startup gitu kan? Nggak bisa, Kak? bisa sih, Nggak tapi bisa ya? ada caranya yang apa sih, Faris? Tapi masuknya ke OS berarti kan ya? Agak low level sih, Tayo. See? I told you I could fight simple, Kan? Kak. I told you it's not simple. It's not that simple. Tapi low level kan, Kak? Kalau mau dari Python, Python-nya, manggilnya yang susah. kalau kamu manggil ini doang berarti bukan Python kan? Apa Yang dong? manggil itu doang, kayak manggil aplikasi. Kalau apa ya yang berbau-bau Python itu aku juga bingung ya. UI toko online gitu itu bisa termasuk Python nggak? Apa? UI toko online. Kalau di website itu. Ya, we make a Kalau gitu website mah toko HTML. online. But there's no link to actual purchases or anything. See? Not thinking. Wait. Bentar ya. Hold on. Let's check out generating random values, working with directions, automation, machine learning. What else machine learning? Ini aku belum sampai sini. Woi, machine learning asik lah. Tunggu. Terus ada building a website with the Django apaan, Kak? Bikin website. No, website. Pakai tes scheduler bisa Oh, bikin juga website. sih, Windows scheduler. Tata. Bentar. Kalau punya target ini harus realistis Tunggu, dulu deh. Kak Cika lagi baca yang tadi, lagi mikir yang Faris tuh bisa nggak pakai task scheduler nih Faris? Enggak, tapi kalau gitu mah cuman manggil aplikasi aja kan kalau gitu. Iya emang, iya sih. Good enough kali buat Tayo nggak sih? Or gimana? Kayak cuman open doang gitu kan. Cuman Open open aplikasi doang. sama argumennya. But at least kan kalau dia nyalain laptop, nyalain komputer bisa langsung di-run kan? Nggak sih? Iya nggak? Iya, Atau pakai cron? Kak Cika belum pernah lo berhasil pakai cron. Soalnya Kak Cika pernah mau pakai cron, tapi buat scrolling nggak berhasil cronnya. Misal di Mac-nya nggak jalan. Kalau di Windows ada cron nggak sih, Faris? Beda ya? ada. Mau pakai cron aja? Liar tuh. Jadi nanti dia di awal langsung initialize itu 50% gitu. Atau sekalian, si Tayo lagi buka apa, volumenya berdasarkan yang dia buka. sound simple but not ya. Enggak ya? Gimana? Kalau gitu harus akses. Ya, Harus ke Windows API-nya harus. ya. Enggak, yuk bikin codingnya kalau misalnya Tayo buka apa, volumenya menyesuaikan dengan si aplikasi yang dibuka. Oh, bisa tuh. Susah. Bisa. Kok nggak jadi deh? Kok suram banget ya dengernya ya? Aduh. Masuk ke OS itu kayaknya. Bisa lah OS pakai anak mana lagi? pakai ini aja gitu ya. Tunggu ya, pengen tahu. Automate your Python script. Ya, coba ya Kak Cika kasih link ya. Ya. Lucu sih. Tunggu. Loading lama banget sih. Oh, ini aku stop share ya? Tunggu dulu. Iya, boleh. Biar kasihkannya nggak nge-lag. Wait. Faris, tas scheduler tetap tunggu ya Kak Cika share screen. Ini tuh gimana? Nggak pernah Kak Cika nggak tahu kalau di Ya itu aja open. realistik nggak sih ini tuh bisa? Apa cuman kayak Enggak, kalau gitu mah cuman nggak usah pakai Python juga, bisa tinggal masukin aja ini programnya. Ya kan? Kalau cron jalan di mana? Di Unix ya? Tunggu. Ini apa? Oh, ini di Mac. Iya, ini mah schedule biasa ya. Tapi nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa nggak sih? Apanya? Pakai ini aja, pokoknya kodenya jalan lah, biarin. Kodenya cuma sebaris kayak gitu kan? Iya emang. Gini doang ya? Iya sih.
nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu state of the art ya. Tayo, find something else atau mau dicoba? Itu tuh sebenarnya basically cuma ngeran kayak sales script gitu aja kan ya nggak sih? Hmm. Oh. Mau dicoba tapi? What? Ya Iya. tinggal masukin aja yang tadi aplikasinya apa. Gimana? Jadi kan kode nih, masukin ke bat atau gimana ya Faris ya? Ya tadi kan udah ada batnya tadi. Tinggal gini yuk, cari ke ini aja, ke task scheduler, cari di automation, terus sama Tayo disebutin kode yang mana yang mau dijalanin tuh. Ini doang. Oh gitu doang. Gitu Gimana? doang. Eh, I was thinking more of like, we building this from the ground up type stuff. Anything else? Any other ideas atau gimana? Atau bener sih, tapi berangkatnya dari yang emang kita pakai sehari-hari sih. Apa Faris, ada ide apa? Machine learning apa? Aku nggak ada ide sih selain yang itu. Apa yang di machine learning? Atau tunggu. Can we make an AI with Python? Ya, bisa lah. Sangat bisa. Cuman AI-nya mau apa? Jadi nanti Faris sama Kak Cika mikirin gimana developnya. Oh, I know the perfect AI. I know the perfect AI. You know that Google dinosaur game? Hah, yang gimana? The Google Oh, dinosaur game when you go offline. Yeah, let's make that. So like the machine learns. Yeah, is that hard? Faris gimana ngambilnya? Itu kan dinosaur So like itu. every time the machine dies. Iya, ini kan. Yeah, I saw a video that once. Iyalah ini ya. Ini ya. Apa sih, gimana sih cara lihatnya? Bisa nggak ya Faris ya? Nah ini udah ada bot. Bot activated. Terus gimana? Ya udah. Ini udah ada ya. Yuk, udah ada yuk. Iya, tapi kan kita bikin sendiri kan juga nggak apa kan? Boleh. Oke. Gimana caranya nih? Kalau gitu, kalau pakai Python? Ini apa? iBot mode. Gimana dia ya? Tar. Oke. Ide bagus sih. Sekarang kita mesti tahu datasetnya berarti apa ini? Nggak usah gimana, ini aja screenshot. What? Nggak, screenshot aja kan, screenshot. Terus di downscale. Terus kalau di tengahnya ada item-item, loncat gitu aja. Masa sih? Ini aja kalau di tengahnya ada item-item, berarti kan ada itu, tinggal loncat gitu. Ih, serius? Kalau Kak Cika kepikirnya waktu Nggak usah pakai training. Astaga, gila. Ya bisa juga sih. Tapi susah Faris ngedeteknya. Deteknya apa itu? Detect edges aja. Oke, boleh juga sih. Boleh juga. Gimana? Eksekusinya gimana? Pakai Python aja? Ntar dulu. Berarti kalau sih kita mau ngecek ada di item-item di tengahnya gimana, Faris? Pakai apa? Kayak OpenCV. Oh, kan OpenCV lagi. OpenCV lagi. Berarti Tayo harus diajarin OpenCV dulu. What the hell? Itu apaan? Malah lagi nggak lama. Yang gampang aja dulu, apa yang di konsol. Apa dong? Yang kemarin aja tuh yang soal-soal itu. Kak, aku mau nanya Kak, ini do I actually read this in computer science kalau misalnya? Iya. Iya. Something cool lah. Tapi ini bagus, jadi kepingin ngerjain. Sebentar ya Kak dan Faris, hold on, I'll be right back, give me like 5 minutes. Kemana? Toilet. My stomach doesn't feel good. Sebentar Kak. Oke. Gimana ya? OpenCV ya. Tapi berarti capture gambar. Ntar, ini sambil mikirin aja. OpenCV kalau ada di tengah berarti loncat. Tapi bakal ngejar nggak sih Faris? Nanti dia mikirnya lama. Belum mau ngejar udah nabrak. Kalau awak malah bikinnya pakai sensor cahaya TA kan. Jadi
Sensornya taruh di deket layar, Ya kalau mirip kayak gitu aja. kan kalau ada hitam-hitam dia loncat gitu. Iya kayak gitu. Cuma kalau pakai OpenCV dia nanti lemot gitu manggil gambar dulu, baca dulu lama lagi, keburu nabrak. Iya nggak sih? Terus belum kalau si hitam-hitamnya cepet kan, iya nge-capture-nya keburu gak ya? Apa enggak ya? Gimana ya? Hmm. Kak Cika ngisal elixir nggak berhasil lagi barusan. Kesel lah, udah hari ini tuh tidak sukses. Kamu fungsionalnya pakai Haskell aja. Ih, bedanya Haskell sama itu apa sih? Fungsional juga fungsional. Haskell versus elixir ya, coba ya. Kita lihat ya Faris ya. Kita lihat ya. Hah. Oke, let's see. Elixir dynamic loh. Beda loh. Dynamic. Apa golen IDE lagi? Apa gini sih? Itu kan buat LMS. Faris. Mana sih nggak ada yang head to head gitu? Tunggu. Ih, lebih banyak kan elixir ya ininya. Purely functional programming kalau Haskell. Kalau concurrency berarti elixir, tengah. Kak Jika nggak pernah coding, jadi nggak tahu feel-nya. Saya kembali. Oh, silakan. Silakan. Gimana? Ayo. Ya, saya kurang tahu, Kak. Nah, kalau kita belajar elixir aja sih, Tayo. Sama lagi. Jadi apa? Bikin apa ya, yuk? Faris apa? Yang kayak kemarin aja yang gampang. Apa itu? Yang saya kan bikin itu kemarin yang soal penjumlahan itu kemarin. Hai. Penjumlahan. Yang kemarin yang soal itu, yang kuis itu kan ada. Yang dulu, yang pertama. Yang kuis, ingat nggak? Yuk. Oh iya, itu kenapa emang? Ya yang itu aja. Wait, Terus? we can submit that? Bisa. Bisa dibuat lebih spektakuler. Tambahin aja, tambahin level atau apa. Tambahin Boleh. levelnya. Yang kemarin aja lanjutin. Taruh. Bisa nggak ya itu buat nganalisis sesuatu gitu, Faris? Misalnya, apakah menebak bakat kek atau apa gitu? Apanya? Si kuisnya. Misalnya Kemarin prediksi. yang penjumlahan gitu kan, latihan penjumlahan. Oke. Nggak, misalnya siapa tahu pertanyaannya misalnya bisa dibuat sesuatu yang menganalisis, misalnya si Tayo tuh lebih ke otak kanan atau otak kiri gitu-gitu loh. Maksudnya? Iya kayak online gitu. Tayo, jadi kayak misalnya ada Tayo bikin kuis kan, udah ada kan pertanyaannya kemarin? Iya, kayak gitu. Kayak gimana Kemarin sih? yang penjumlahan. Oh, penyembelahan ya? Ya udah, mau ditambahin apa kalau gitu? Tambahin aja level yang lain apa gitu. Yuk, Yo, atau dibikin pakai GUI nggak? boleh. Pakai Iya, yuk. GUI. Bener, bisa juga pakai GUI ya? Boleh juga tuh. Wait, itu kita bisa dapat sertifikat gak, Kak, buat Apaan? nge-submit? Dapat lah. Gasin lah, aku butuh itu buat my college. Faris, come on. Do a solid for me, man. Let's go, bro. Come on, man. Kalau bisa coding camp aku juga ikut dah. Kalau bisa. Yuk, sok. Itu apa namanya kalau udah sertifikat nanti gede-gede. Sertifikatnya segede pin. Kita bikinin. Oh, dibikinin sama Kak Cika gitu. Lah, kalau bukan dari gimana ya? Soalnya apa? Kita soalnya nggak ada partner sih, kita yo. Cuman siapa ya? Soalnya kerja sama MIT gitu, dapat sertifikat dari MIT. Ya Allah, ya aku juga mau kalau gitu loh. Ya, Pernah, aku Kak? juga ikut Nggak itu sih. Ya. Aku juga ikut itu sih. Ya gimana ya? Apa dong? We should come up with the idea nih 3 minggu lagi loh. Nggak keburu loh, nanti nggak selesai. Mau yang matematika itu aja kalau gitu.
Iya, Gitu tetap. aja. Oh ya wes, kalau gitu nanti aku ngomong sama Faris lewat WA lagi dah. Kalau gitu. Tapi tadi udah ngerti yo function sama Udah sama kok, udah. Nah, ini sekarang dasarnya aku udah ngerti sih dasarnya. Nah, tinggal sekarang ngutak-ngatik ya. Kemarin kan Tata, aku nggak ngerti dasar sama sekali, jadi ngutak-ngatiknya agak susah. Sekarang udah ngerti. tunggu yo. Jadi kelas apa? Kelas itu kalau yang aku lihat tadi ya, itu jadi Pakai bahasa buat Tayo. masukin atribut ya kalau nggak salah. Enggak, itu init. Jadi kayak kelas itu ya Mm-mm, dari bahasa aku ya, mm-mm, it's like a variable yang bisa kita kasih harga gitu. Kecuali tadi person gitu. Person mm-mm, kan kita masukin dengan kayak command yang underscore itu bisa. Terus di dalam kelas itu kita define pakai def. Nah, mm-mm, defnya itu buat nentuin kayak detail-detail lebih spesifiknya gitu loh. Kayak semisal tadi init gitu. Kita bisa nentuin misalnya kita namain kelasnya person. Nah, personnya itu kalau misalnya kita panggil dia ngapain? Misalnya dia berjalan gitu mm-mm, dengan pakai def return. mm-mm, Terus aku mungkin masih agak bingung sintaksnya ya, lebih tepat ke sintaksnya. Tapi penggunanya udah. mm-mm. eh Tanya dulu, tanya. Kalau Tayo udah ngerti, berarti kira-kira menurut Tayo kapan pakai kelas? Kalau kalau kasus kayak apa pakai kelas? Tayo kebayang nggak? Kalau kasus pakai apa pakai kelas? Misalnya eh bikin program apa yang, oh kayaknya pakai kelas nih, kalau ini nggak usah gitu. Misalnya. hmm, Apa coba kebayang? kalau itu lebih ke mungkin yang tadi ya. eh Mungkin semisal eh tadi ada person kan. Person kita choose height sama weightnya berapa, misalnya segitu, weightnya berapa, umurnya berapa gitu. Nah, Mm-mm, dan yang penting kan kita udah nge-fill kategori person itu. Nah, semisal kita mau misalnya our person itu to be a firefighter atau enggak menjadi misalnya police gitu. Nah, itu mm-mm. ntar kita tambahin atributnya dalam kelas tadi kan. Jadi Ya. kita pakai anak kelasnya itu. Itu sih. Tapi kalau buat yang nggak pakai kelas itu aku bingung. Yang nggak pakai. Tapi kalau yang pakai aku ngerti dalam scenario apa. Aku harus dikasih scenario dulu baru aku bisa analis. Aku nggak bisa. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita punya kasus ya, misalnya kita mau bikin sistem nilai gitu. Ada dosen, ada mahasiswa, ada kelas gitu. Itu kan kayak ada aktor-aktornya. Nah, itu kita biasanya pakai kelas gitu, yuk. Karena kan misalnya ada dosen nih. Dosen kan pasti punya salary, punya kelas, punya umur, punya expertise misalnya. Hmm. Tadi kan kayak Faris dia kasih contoh kan. Nah, dari kelas ini bisa diisi macam-macam gitu. Misalnya orang A, orang B, orang C dia punya nama, punya gaji, punya expertise gitu kan ya. Hmm. Nah, itu biasanya pakai kelas. Atau misalnya Tayo bikin game. Gamenya misalnya ada tentara, terus ada musuh, ada apa gitu kan. Mereka masing-masing akan punya objek masing-masing kan. Jadi saya Hmm. musuh, dia punya atribut sendiri. Semua atributnya sama, cuman mungkin apa namanya, Perbedaan minor dikit gitu ya. misalnya beda skor yang katanya Misalnya mungkin health-nya turun, misalnya yang baru baru iya iya iya. terus Atau enggak kebayang nggak misalnya kan hmm? tadi saya nanyain inheritance kan, nah bisa juga sih musuhnya misalnya ada satu misalnya jenisnya umum, bisa spesifik misalnya ghost, misalnya ada ghost apa. Oh iya iya. Jadi nanti si atributnya bisa lebih spesifik lagi itu di bawah-bawahnya, nah, itu pakai inheritance gitu. Ya udah berarti harus praktek yuk biar ngerti yuk. Terus dulu Kak Cika buka pintu 2 detik. Tunggu Oh, sampai. oke. Wait. Kalau gitu filenya apa ya, Faris? Ya, apa? Yang matematika aja gitu. Yang itu. Tinggal tambahin aja, kemarin kan udah sama kemarin. Yang itu. Ya, tapi itu di REPL ya. Ya copy aja kan bisa. Hmm. Alright, berarti minggu depan harus sudah ada judul ya, bro? Judul maksudnya? Judul itu project. Oh, Judul proyek. Yuk, mungkin math test ya, Kak. boleh Ya, juga. bisa. Atau mungkin lucu juga sih bikin math test, tapi dikasih timer gitu, dia bisa jawab berapa pertanyaan dalam berapa detik. Oh iya, boleh, terus angkanya random.
Oke, nanti aku diskusi sama Faris dah. Oke. Oke. Thank you, Kak. Thank you, Thank Faris. you Tayo. Makasih Yo, Faris. hati-hati. Oke, see you next week ya. Yuk. Dadah.